Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Cindy Nur Anggriani, mahasiswa Pendidikan Kimia UNS Angkatan 2019. Kali ini aku akan berbagi ilmu tentang manfaat reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kalian menyimak video ini sampai akhir, jangan lupa ya subscribe channel ini agar nantinya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk langsung aja. Yang pertama, zat pemutih. Zat pemutih adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna benda seperti pada tekstil, rambut, dan kertas. Penghilangan warna terjadi melalui reaksi oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit atau NaOCl dan hidrogen peroksida atau H2O2. Warna benda yang ditimbulkan oleh elektron yang diaktifasi oleh sinar tampak. Hilangnya warna benda disebabkan oksidator mampu menghilangkan elektron tersebut. Elektron yang dilepaskan kemudian diikat oleh oksidator. Yang kedua, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi oksidasi reduksi biologi yang terjadi secara alami. Fotosintesis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan tumbuhan hijau, alga hijau, atau bakteri tertentu. Organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari atau cahaya ultraviolet melalui reaksi redoks menghasilkan oksigen dan gula. Ketiga, pembakaran. Pembakaran merupakan contoh reaksi redoks yang paling umum. Pada pembakaran propana di udara, atom karbon teroksidasi menjadi CO2 dan atom oksigen tereduksi menjadi H2O. Keempat, baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium merupakan jenis baterai yang dapat diisi ulang seperti aki, baterai HP, dan lain-lain. Anoda yang digunakan adalah kadmium, katodanya adalah nikel, dan elektrolitnya adalah KOH. Reaksi yang terjadi di anoda, CD ditambah 2 OH- menghasilkan CdOH2 kali dan 2 elektron. Di katoda, NiOOH ditambah H2O menjadi NiOH2 kali ditambah OH-. Kelima, baterai alkali. Baterai alkali hampir sama dengan baterai karbon seng. Anoda dan katodanya sama dengan baterai karbon seng. Seng sebagai anoda dan MnO2 sebagai katoda. Perbedaannya terletak pada jenis elektrolit yang digunakan. Elektrolit pada baterai alkali adalah KOH atau NaOH. Reaksi yang terjadi adalah di anoda Zn plus 2 OH- menjadi ZnO plus H2O ditambah 2 elektron. Di katoda, 2 MnO2 ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2 OH-. Potensial sel yang dihasilkan baterai alkali adalah 1,54 volt. Arus dan tegangan pada baterai alkali lebih stabil dibandingkan dengan baterai karbon seng. Keenam, baterai perak oksida. Bentuk baterai ini kecil seperti kancing baju biasa yang digunakan untuk baterai ROG, kalkulator, dan alat elektronik lainnya. Anoda yang digunakan adalah seng, katodanya adalah perak oksida, dan elektrolitnya adalah KOH. Reaksi yang terjadi yaitu di anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Di katoda, Ag2O ditambah H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag+ ditambah 2 OH-. Potensial sel yang dihasilkan yaitu sebesar 1,5 volt. Ketujuh, aki. Jenis baterai yang sering digunakan pada mobil adalah baterai 12 volt timbal asam yang biasa dinamakan aki. Baterai ini memiliki 6 sel 2 volt yang dihubungkan seri. Logam timbal dioksidasi menjadi ion Pb2+ dan melepaskan 2 elektron di anoda. Pb dalam timbal 4 oksida mendapatkan 2 elektron dan membentuk ion Pb2+ di katoda. Ion Pb2+ bercampur dengan ion SO4 dari asam sulfat membentuk timbal 2 sulfat pada tiap-tiap elektroda. Jenis reaksi yang terjadi ketika baterai timbal asam digunakan menghasilkan timbal sulfat pada kedua elektroda yaitu PbO2+ ditambah Pb ditambah 2H2SO4 menjadi 2 PbSO4 ditambah 2 H2O. Reaksi yang terjadi selama penggunaan baterai timbal asam bersifat spontan dan tidak memerlukan input energi. Reaksi sebaliknya, mengisi ulang baterai tidak spontan karena membutuhkan input listrik dari mobil.
Arus masuk ke baterai dan menyediakan energi bagi reaksi di mana timbal sulfat dan air diubah menjadi timbal 4 oksida, logam timbal, dan asam sulfat. Reaksi yang terjadi yaitu 2PbSO4+ ditambah 2H2O menjadi PbO2+ ditambah Pb ditambah 2H2SO4. Kedelapan, baterai karbon seng. Kalau kalian memasukkan 2 atau lebih baterai dalam senter, artinya kalian menghubungkannya secara seri. Baterai harus diletakkan secara benar sehingga memungkinkan elektron mengalir melalui kedua sel. Baterai ini adalah sel galvanik karbon seng yang terdapat beberapa jenis termasuk standar dan alkalin. Jenis ini sering juga disebut sel kering karena tidak terdapat larutan elektrolit. Yang menggantikannya adalah pasta semi padat. Pasta mengandung 4 oksida atau MnO2 berfungsi sebagai katoda. Amonium klorida atau NH4Cl dan seng klorida atau ZnCl2 berfungsi sebagai elektrolit. Seng pada lapisan luar berfungsi sebagai anoda. Reaksi yang terjadi yaitu di anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2OH-. Dengan menambahkan kedua setengah reaksi akan membentuk reaksi redoks utama yang terjadi dalam sel kering karbon seng. Reaksinya yaitu Zn ditambah 2MnO2 ditambah H2O menjadi Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2OH-. Baterai ini menghasilkan potensial sel sebesar 1,5 volt. Baterai ini biasa digunakan untuk menyalakan peralatan seperti senter, radio, CD player, mainan, jam tangan, dan sebagainya. Kesembilan, redoks dalam fotografi. Film fotografi dibuat dari plastik yang dilapisi gelatin yang mengandung miliaran butiran AgBr yang pekat terhadap cahaya. Ketika cahaya mengenai butiran-butiran AgBr, terjadilah reaksi redoks, sehingga ion Ag+ tereduksi menjadi logamnya dan ion Br- menjadi gas bromin. Ke-10, pada perkaratan besi. Pada peristiwa perkaratan atau korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Rumus kimia dari karat besi adalah Fe2O3 dikali X(H2O) yang berwarna merah coklat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi ini berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3 dikali X(H2O) yaitu karat besi. Nah, begitulah teman-teman beberapa manfaat dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.